Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla shay'in wa qaddarahu taqdira. Wa jarratul umuru ala ma yasha hikmatan wa tadbira. Wa ila Allahi yarja'ul umru kullahu waliyan tadiya wa lahu waliyan masira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana ala kulli shay'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'uts rahmatil lil alamin basyira wa nazira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mukhlisin fi ta'ati amrillah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, wa ya bi taqwallah ta'ala wa ta'atil halakum turhamun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasda'ul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wa qala aidan inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna thaniyaka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, betapa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hingga saat ini tepat tanggal 15 Zulqa'dah kita masih diberikan peluang untuk memperbaiki diri, mempersiapkan diri dalam upaya mempertanggungjawabkan segala tanggung jawab kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tidak terasa hari ini sudah tanggal 15 Zulqa'dah, berarti 2 pekan ke depan kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, di mana pada bulan Zulhijjah inilah, tepatnya pada hari-hari tasyrik, pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan di Baitullah, di Makkatul Mukarramah, yang kita kenal dengan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Walaupun kita tentu prihatin saudara-saudaraku saribatangku jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa sudah 2 tahun dengan tahun ini saudara-saudara kita belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, oleh karena sesuatu hal yang tentu telah kita ketahui bersama. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan tahun depan, COVID-19 ini telah sirna di permukaan bumi ini, sehingga kita kembali dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Iwal muslimin rahimakumullah,
Ibadah kurban atau kurban berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata qoraba, yang berarti mendekatkan. Aparepese, mendekatkan. Mendekatkan kepada siapa? Mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kurban itu disebut juga udziyah. Artinya hewan yang disembelih sebagai kurban. Itulah salah satu hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Pelaksanaan ibadah kurban ini adalah merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah haji. Bila kita merujuk dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man fakara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, bahwa sungguhnya Allah mewajibkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah, hajjul bait, man istata'a ilaihi sabila. Ini memberikan satu jawaban kepada kita bahwa pelaksanaan ibadah haji itu harus dilaksanakan di Baitullah, bukan di atas puncak Gunung Bawakarai. Karena masih ada segelintir pemahaman dari masyarakat kita yang mengatakan bahkan melaksanakan salat Idul Adha di atas puncak Gunung Bawakarai. Ini sudah otomatis telah menjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih yang berbunyi, man hajja alaihi yarna wa lam yaqsud raja'a kaimahu wa lat ummuhu, man hajja falam yarfas wa lam yaqfud raja'a kaimahu raja'a kayomi waladhu ummuhu. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah walam yakfud raja'a kayomi waladhu ummuhu, dan dia tidak berbuat aniaya, tidak berbuat fasik, maka ia akan pulang dalam keadaan suci sebagaimana dia dilahirkan. Betapa istimewanya pelaksanaan ibadah haji ini, jamaah Jumat rahimakumullah. Pelaksanaan ibadah haji ini adalah merupakan miniatur dari proses perjalanan kehidupan umat manusia di atas dunia ini. Bisa kita lihat ketika kita wukuf di Arafah, semua manusia yang berkumpul yang wukuf memakai pakaian seragam yang sama, pakaian putih yang sama yang tidak berjahit. Ini memberikan makna kepada kita bahwa di mana rupa tahu ikau ngasen rupa tahu, tidak ada di hadapan Allah, tidak ada perbedaan, baik itu presiden dengan presiden, gubernur dengan tukang cukur, bupati dengan tukang pedati, camat dengan penjual tomat, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan miniatur perjalanan kehidupan kita. Kemudian kegiatan yang lain adalah ketika kita melaksanakan za'i, berlari-lari kecil antara dua bukit Safa dan Marwah. Ini memberikan satu pemaknaan kepada kita. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim alaihissalam
berangkat ke Palestina. Dia baru saja melahirkan seorang bayi yang bernama Ismail alaihissalam. Tidak ada kehidupan apapun juga di padang yang tandus ini, sehingga Siti Hajar berlari-lari dan lari-lari kecil yang ketujuh. Nabiullah Ismail alaihissalam menghentakkan kakinya di tanah dan keluarlah, tersemburlah air yang sampai saat ini sudah ratusan juta umat manusia meminumnya yang tidak pernah kering. Dan berdasarkan penelitian, air Zam-Zam ini adalah air yang kandungan nitrogennya sangat tinggi. Makanya biasa penania jenis Zam-Zam, kalau Zam-Zam tak dimulai kita simpan biar sampai 1 tahun tidak akan berubah warna, bau dan rasanya. Begitu istimewanya kehebatan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan satu gambaran di sini bahwa kita semua manusia dalam mencari kehidupan ini kita harus bekerja keras, kita harus berikhtiar dan berusaha, barulah rezeki itu akan datang. Walaupun kita tahu bahwa rezeki telah kita genggam setiap orang, tetapi tidak mungkin rezeki itu akan datang dari langit tanpa ada usaha dan kerja keras. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kegiatan yang lain dalam pelaksanaan ibadah haji adalah ketika kita tawaf berulang-ulang, dan tawaf itu tidak sah bila kalbu ini tidak menghadap ke kiblat. Artinya apa? Selamanya Ka'bah itu, Baitullah, senantiasa ada di sebelah kiri kita. Ini memberikan juga satu pemaknaan kepada kita, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa apapun juga yang kita lakukan, bahwa kepasrahan kita, penyerahan hati kita, kalbu kita harus seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian melontar jumrah ini adalah merupakan proses napak tilas perjalanan tauhidullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya. Ketika hendak disembelih Ismail alaihissalam, Ibrahim alaihissalam digoda oleh syaitan dan pikirannya senantiasa dipengaruhi hal-hal yang tidak diyakini, kekurangan yakinannya. Ibrahim alaihissalam dipengaruhi bahwa kenapa dia harus menyembelih anaknya Ismail, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya berpindah tempat 3 kali, dan setiap tempat itulah kita melontar jumrah usta, ula dan akabah. Senantiasa kita melontar batu, bukan hanya setan kita lontar, kita lempar, tetapi semua pikiran kotor kita, negatif thinking kita, berburuk sangka kita kepada siapapun juga, itu senantiasa harus tidak ada di dalam tubuh seorang manusia yang adil. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ada proses persoalan pelaksanaan ketika Ibrahim hendak menyembelih anaknya Ismail. Ketika hendak disembelih Ismail, terjadi dialog. Kata Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, "Ya bunayya, inni arafil madadi an yashabuka pansur maswatra." Anakku, bulan parenta kau pengelau Subhanahu wa taala ditinroku laratinroku na parenta kau Allah Subhanahu wa taala menyembelih kau anggerekku nasik. Jawab anaknya, "Ya bunayya, ya abati ifal ma tu'maru, insyaallah minas sabirin." Kata Ismail alaihissalam, "Ya bapak, ayah, ifal ma tu'maru, ya abati ifal ma tu'maru, insyaallah minas sabirin." Kalau itu perintah Allah, lakukan. Insyaallah engkau akan dapatkan saya dalam golongan orang-orang yang sabar. Ini satu pemaknaan kepada kita bahwa siapapun juga selaku penguasa, selaku orang tua, dia selaku penguasa, andaikan ini manengnya, tentu tidak perlu kita dialog, tidak perlu kita minta pendapatnya anak kita langsung sembelih saja. Tetapi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan satu pemaknaan kepada kita semua bahwa ketika kita menjadi penguasa,
apapun juga, selaku pimpinan apapun juga, pimpinan sebuah instansi, pimpinan sebuah organisasi, ketika kita hendak mengambil satu keputusan, satu kebijakan, kita sampaikan saudara kita, sampaikan bawahan kita, berikan sosialisasi, bangun komunikasi yang baik. Ini Ibrahim alaihissalam dan Ismail satu contoh buat kita. Dia tidak ada pemaksaan kepada anaknya. Ya bunanya, bagaimanapun dapat iftar matorasara. Ini arafin mulai depan semua saudara, bagaimanapun dapatmu. Dan dialog Ismail, jawaban Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Jika ya Bapak lakukan itu, kalau itu adalah perintah Allah, insyaallah engkau akan mendapatkan saya dalam golongan orang-orang yang sabar. Nah, kalimat ini anak-anakku sekalian, pemuda Sumulukumba, bila kita mampu senantiasa mengapresiasi, menjiwai dan mengaplikasikan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita kalimat Ismail alaihissalam. Kalau ada yang mempengaruhi, pergi begal, pergi memana siapa saja, pergi pasang tasi di jalan, di pinggir pantai, sampaikan temanmu, ifal ma tu'mar, insyaallah minas sabirin, lakukan toniko, saya tidak akan lakukan, insyaallah kamu akan mendapatkan saya dalam golongan orang-orang yang sabar. Yang lain, bahkan lebih terjadi dialog yang sangat menarik. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika hendak disembeli anaknya, masih terjadi dialog. Kata Ismail kepada bapaknya, bapak, taruh pisau tak agak jangan sampai kata patah karena basinta aja angmai nak kena nasa darahku sehingga ubik naita, jangan sampai buat asah tajam pisau tak agar tidak kena darah saya sehingga ibu saya tidak melihatnya. Bahkan Ismail mengatakan lagi, bapak, kaki jubata, jangan sampai terpercik darah saya sehingga ibuku melihatnya. Indah sekali bagaimana kesabaran seorang anak kepada bapaknya. Ini adalah satu dorongan buat kita jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita masih menjadi anak, masih ada bapak tak, masih ada ibu tak, perbaiki perilaku kita seperti Ismail alaihissalam. Bagaimana patuhnya kepada kedua orang tuanya. Tidak ada pembantahan di sini, tidak ada saling membantah. Dia sami'na wa ta'na, kalau itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa hebatnya kalau kita berkurban jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, la yanalallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan daging dan darahnya hewan itu yang tiba kepada Allah, tetapi keridhaan Allah lah dan ketakwaanmu yang akan tiba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwa tanduknya, bulunya, kukunya hewan yang kita kurbankan akan menjadi saksi nanti di hari kemudian. Betapa kecilnya persoalan ini jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa hal yang tidak berguna buat kita, tanduk, bulu dan kukunya adalah sesuatu yang tidak kita manfaatkan, tetapi kenapa Rasul mengatakan akan menjadi saksi di hari kemudian? Artinya apa? Hal yang sekecil apapun juga kita lakukan, kalau itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, tentu akan diperlihatkan nanti di hari kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh daging kurban ini, hanya tanduknya bisa menjadi saksi, bulu dan kukunya, apalagi dagingnya kita kurbankan, kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sila-sila persahabatan ke jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah ini mudah-mudahan akan memotivasi kita, terkhusus saya diberikan amanah untuk bagaimana melakukan perjalanan kehidupan kita ini, miniatur kehidupan kita ini dalam proses dengan mencontoh proses pelaksanaan ibadah haji dan Idul Kurban. Jallah wa yakum minal faisin wa la yakum fi ibadis salihin. Aku rabbi kafir warham wa anta khairul rahimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah alim ghaib was sa'adah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu awwalin wa akhirin. Allahumma dhalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa turhamun wa la timus salata alaihi wa ta'lima wa zikri wa ta'dima. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu washabi Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ashabin nabi kadun tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qarib ya qada hajat. Allahumma nawwir qulubana bit taufiq wal hidayah wa sulukul qarat. Allahumma ya Allah anta rabbuna la ilaha illa anta. Allahumma rabbana ghfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la yusriku akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.